Masih pertama di Kompas Siang, di masa PPKM darurat puluhan bus ditemukan mengangkut penumpang di jalan dan di terminal ilegal. Polda Metro Jaya kemudian menilang 36 bus antar kota, antar provinsi yang melanggar aturan PPKM darurat. 36 bus yang ditilang dibawa ke lapangan parkir Ditlantas Polda Metro Jaya. Sementara sopir dan kernet menjalani pemeriksaan polisi. Selain mengangkut penumpang di terminal ilegal, polisi juga menemukan puluhan bus ini mengangkut penumpang melebihi kapasitas dan tanpa hasil tes COVID-19. Seluruh sopir, kernet bus dan penumpang kini tengah menjalani tes COVID-19 oleh pihak kepolisian. Informasi lengkapnya akan disampaikan jurnalis Kompas TV Ihsan Sitorus langsung dari Polda Metro Jaya. Ihsan, apa saja pelanggaran PPKM darurat yang ditemukan Polda Metro Jaya terhadap 36 bus ini? Iya, Radi dan saudara, ada dua jenis pelanggaran sebenarnya yang diduga dilakukan 36 bus yang melibatkan PO bus, sopir dan juga kernet, serta melibatkan sekitar 900 penumpang yang tadinya hampir lolos untuk melakukan perjalanan antar kota antar provinsi dengan menggunakan 36 bus ini. Pertama adalah pelanggaran protokol kesehatan di tengah PPKM darurat. Ada di DKI Jakarta khususnya ada 3 terminal yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memberlakukan syarat perjalanan bagi penumpang angkutan darat. Di antaranya syarat itu adalah wajib memiliki ataupun wajib sudah divaksin suntikan pertama minimal dan hasil surat ataupun hasil tes COVID-19, hasil negatif tes COVID-19 yang berlaku 1 kali 24 jam untuk tes rapid antigen dan berlaku 2 kali 24 jam untuk tes PCR. Inilah yang tidak dimiliki oleh sekitar 900 penumpang 36 bus ini dan seluruh sopir dan kernet dari 36 bus ini. Hingga akhirnya mereka ditilang karena juga melakukan pelanggaran lalu lintas. Di antaranya adalah tidak mengangkut penumpang dari terminal resmi yang sudah ditentukan. Mereka mengangkut dari sejumlah ruas jalan yang berada di dekat terminal, di dekat terminal Pulau Gebang, Kalideres, dan juga Kampung Rambutan. Dan sanksi yang dilakukan ataupun diberikan oleh pihak Polda Metro Jaya adalah sanksi pelanggaran lalu lintas di sini, bukan protokol kesehatan. Meskipun mereka juga melakukan pelanggaran protokol kesehatan di sini, seperti tidak mengangkut penumpang yang sudah memenuhi syarat dan juga penumpang ataupun isi dari bus ini melebihi dari 50% batas penumpang yang ditentukan. Seluruh sopir sudah dites COVID-19 di Polres tempat dan dinyatakan negatif COVID-19 dan sekitar 900 penumpang yang terjaring selama 3 hari operasi khusus kebelakangan ini juga sudah dilakukan vaksinasi di sejumlah terminal dan juga dites antigen untuk mereka melakukan ataupun melanjutkan perjalanannya. Dan berikut pernyataan lebih lengkap dari Ditlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo. Kita menilang dengan pelanggaran lalu lintasnya, ya. Kemudian karena pelanggaran lalu lintasnya, walaupun dia juga tidak hanya melanggar lalu lintas, tapi juga melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Nah, ketika kami menemukan kendaraan-kendaraan ini, ya, penumpangnya itu kita bawa ke terminal, ke 3 terminal resmi itu. Nah, kemudian di terminal tersebut kami siapkan ada vaksinasi gratis, mobil vaksinasi keliling Ditlantas main di terminal. Jumlah penumpang dari 36 di sini kurang lebih sekitar 900-an. Jadi kita tangkap, bawa ke terminal, bisa kita amankan. Penumpangnya kalau dia mau melanjutkan perjalanan, kita akan swab dan kita akan vaksin mereka. Gitu. Kepada penumpang, kernet dan sopirnya kita akan berikan sembako. Jadi kita tidak hanya penindakan hukum secara tegas, tapi juga kita memberikan solusi kepada masyarakat yang akan berpergian. Penindakan ini, Radi dan saudara, tentu saja berdampak pada mata pencaharian dari sejumlah sopir yang harus kehilangan mata pencaharian karena busnya ditilang sejauh ini untuk menunggu sidang yang akan dilakukan pada hari Jumat minggu ini atau
berlangsung Jumat minggu depan. Sementara tadi Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo mengatakan seluruh sopir bus dipulangkan dan juga diberikan bantuan sembako untuk bantuan sementara mereka ketika bus mereka disita oleh pihak Polda Metro Jaya. Dan nantinya urusan sidang dan juga tilang dari bus ini merupakan urusan dari PO bus mereka masing-masing. Radi. Ya Ihsan, lalu apa upaya dari kepolisian agar kejadian para sopir bus ini mengangkut penumpang di tempat-tempat yang tidak ditentukan maupun di terminal ilegal ini tidak terulang kembali? Ya, upaya sementara adalah tindakan tilang karena yang dilakukan mereka adalah pelanggaran lalu lintas. Pasal 308 nomor 22 tahun 2009 digunakan untuk menjerat sejumlah PO bus ini dengan denda Rp500.000 dan ancaman kurungan penjara 2 bulan dan juga sanksi terkait dengan izin dari penyelenggaraan PO bus ini diserahkan oleh pihak Polda Metro Jaya kepada Dinas Perhubungan. Tadi juga pihak Dinas Perhubungan mengatakan masih akan melakukan evaluasi terlebih dahulu apa sanksi yang tepat untuk diberikan kepada sejumlah PO bus ini terkait dengan pelanggaran lalu lintas yang mereka lakukan di tengah PPKM darurat ini dan juga pelanggaran protokol kesehatan. Tadi Dirlantas Polda Metro Jaya juga menghimbau kita akan memasuki Lebaran Idul Adha dan juga dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan dengan menggunakan angkutan ilegal ataupun angkutan resmi yang mengangkut penumpang di terminal ilegal. Karena diduga akan ada banyak sejumlah angkutan plat hitam yang melakukan operasi pengangkutan antar kota antar provinsi di tengah ataupun menjelang Idul Adha nanti. Dan diharapkan penumpang untuk melakukan perjalanan melalui cara yang resmi ataupun syarat-syarat yang sudah ditentukan di tengah PPKM darurat ini. Seperti melakukan vaksinasi terlebih dahulu yang sudah disediakan di 3 terminal di DKI Jakarta dan juga melakukan tes COVID-19 sebelum melakukan perjalanan. Ready? Baik, Ihsan Sitorus melaporkan langsung dari Mapolda Metro Jaya. Terima kasih.